Ya, terawangan keberadaan pelaku yang sebabkan Nia Kurniasari meninggal dunia dari pandangan spiritual. Ya, sebelumnya kita sudah nerawangkan ya ciri-ciri para pelaku. Kemudian ya arwah gentayangan tadi kita udah bahas di part sebelumnya. Cuman kita minta di sini jangan beranggapan yang jelek-jelek karena kita di sini sama tujuannya ingin para pelaku ini disadarkan ya. Kalau mereka saat ini bersembunyi di mana akan diungkap sama Mbah Hilo. Ya, kapan waktunya mereka melakukan ini akan diterawang sama Mbah Hilo. Karena saya juga masih penasaran, Mbah. Ya, kapan kejadian itu, seperti apa kejadian itu? Mungkin dari pandangan spiritual bisa menjawabnya. Walaupun nanti itu akan dijelaskan juga sama tersangkanya yang nantinya akan ditangkap. Ya. Yang pastinya mereka akan menjelaskan itu. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah pembahasan tentang sabar dulu ya, keberadaan pelakunya, Mbah. Ya. Ya, itu dulu dibahas ya. Ya. Keberadaannya di mana? Keberadaan kalau Tadi menurut, kalau Mbak Ilo bilang 2 orang. Iya. Di mana kedua orang itu sekarang? Polisi belum ada menangkap dan menetapkan tersangka. Iya. Apakah salah satunya yang sudah diperiksa polisi? 3 orang? Yang satu kabur atau gimana? nah itu bisa jadi. Kemudian mereka ini kalau yang saya rasakan masih mengungsi, ya. Dia sudah tidak berada lagi di rumah. Dia masih mengungsi di tempat saudaranya. Kemungkinan ini nanti mereka akan kabur ya di suatu daerah ya, lain provinsi gitu ya. Kalau yang saya rasakan. Misalnya ini kejadiannya di Sumatera Barat. Nah, bisa jadi dia datang nanti merantau lah kita bilang Mungkin ya, ke untuk Lampung menghilangkan mungkin. jejak. Bisa jadi ke dari Sumatera Barat, bisa jadi ke Sumatera Selatan, ataupun ke Sumatera Utara, ataupun ke Palembang ya. Ya. Itu yang saya rasakan. Oke. Nah, Itu satu. ya. Yang 3 ini, Mbah? Yang 3 diperiksa polisi ini kan masih ada di rumahnya. Ya. Apakah mereka adalah salah satunya? Kalau yang satu kan udah kabur nih, kemungkinan dia ya. Satunya lagi apakah di antara 3 orang ini yang diperiksa? Ya, Yang saat ini mungkin udah kedap-kedip, tidur nggak enak, ngapa-ngapain udah nggak enak. ya mungkin Pikirannya gini. udah di penjara nih, aku bakal 15 tahun atau gimana? Mbah? Ya, kalau yang 3 ini kalau menurut saya sih mungkin teman-teman mereka begitu ya. Heeh, Teman-teman mereka yang menceritakan tentang hal kejadian ini. heeh. Begitu. Jadi mungkin ada seseorang yang tahu tentang berita ini, Ya. maka yang kita bilang 3 ini tadi, Heeh. itulah makanya ditahan untuk mencari pelaku sebenarnya. Itu yang Saya nggak rasakan. tahu Mbah entah ditahan entah nggak, tapi diperiksa sebagai saksi, belum Iya. ditetapkan sebagai tersangka. Iya, karena itu belum ada bukti-bukti kan, Belum seperti ada itu. bukti-bukti. Nah, Mbah, melihat kejadian dari gadis yang meninggal ditinggalkan di kuburan Cina, Mbah. Pelaku utamanya, Mbah, itu adalah pacar korban sendiri. Kalau Mbah Hilo bilang ini kan masalah dia pergi, ada yang juga masih di rumah. Nah, kalau kejadian yang menimpa gadis yang ditinggalkan di kuburan Cina, Mbah, pelaku utamanya malah ikut yasinan, Mbah. Nah, apakah dari pembelajaran ini kita bisa melihat juga di kasusnya Nia ini, para pelakunya saat ini sok-sok nggak tahu, di rumah, main handphone, main game, padahal pikirannya udah puyeng-puyeng, Mbah. Gimana, Mbah? begini ya, kalau yang dari pandangan saya ini dia orangnya karena jauh mungkin dari kampung dari apa, itu tidak mungkin gitu. Karena apa? Kalau dari pandangan saya sudah jauh lah antara, walaupun satu kampung kita bilang kan jauh. Heeh. Sosok pemuda ini kita bilang ikutlah yasinan kita bilang ya. Iya. Mereka menjadi curiga. Loh, ini kok tumben-tumbenan warga dari ujung kulon kita bilang ini kok mau datang kemari. Ya kalau dari ujung kulon nggak mungkin si Mbah Hilo kemari. Nah, itu Ini makanya saya bilang. kalau dekat di rumahnya pelakunya, kalau dia nggak datang pasti dicurigain kan. Iya, Sama benar. seperti yang pacar pelaku yang meninggalkan ceweknya meninggal di kuburan Cina itu toh, Mbah. Iya, iya. Kan dia cowoknya, nggak mungkin kalau nggak datang Iya. pasti dia yang dicurigai. Ya udah kan? jelas dicurigai. Tapi kalau ini, kalau menurut saya, makanya si pelaku ini adalah bukan cowoknya.
bukan Kalau cowoknya. jadi kalau dari pandangan saya itu adalah dia ini kita bilang kesempatan dalam kesempitan gitu ya. Kalau kita bilang ngaji mumpung gitu ya. Mm-mm. Nah, kalau saya lihat ini mumpung dia sendiri gitu ya. Bagaimana kalau kita sikat aja gitu ya. Nah, ini kan mumpung tidak ada orang. Nah, jadi mereka ini dua lelaki ini berdiskusi. Jadi kalau ketahuan bagaimana? Ya kalau dia apa mungkin kita habisi saja, mungkin seperti itu. Mm-mm. Nah, itu yang saya rasakan. Oke. Nah, jadi untuk saat ini dia tidak berada di rumah tapi melainkan di tempat saudaranya dan bisa jadi dalam hitungan minggu ini dia akan kabur di suatu daerah yang lain provinsi seperti itu. Kondisi pada saat penangkapan gimana yang Mbak Elo lihat? Apakah dia akan mengalami luka atau kena tembakan atau gimana, Mbak? Yang mencoba untuk kabur ini, Mbak? Ya, itu nanti kalau saya rasakan ditunjukkan gitu ya. Nah, dengan seperti yang saya bilang itu nanti melalui mimpi atau melalui bagaimana gitu ya. Nah, itu ditangkapnya secara ketangkap basah lah kita bilang seperti itu. Karena mungkin tahu ya, ini ada keluarga saya di sana anak gini ya, jadi didatengin seperti itu, Iya, Mbak, ya. iya, seperti itu. Jadi polisi bisa lebih cepat lagi, gerak cepat ya, Iya, menangani kasus ini. Karena apa tujuan kita agar keluarga tenang dan segera mengikhlaskan kepergian daripada adik kita Nia. Seperti iya, itu ya, Mbak ya. Iya. Oke, jadi itu adalah lokasi ya. Terkait dengan kapan, Mbak? Saya kok bingung ya. Dia kan tertangkap kamera itu, Mbak. Kamera yang durasinya pendek, sedang membawa gorengan di atas kepala. Kayak Iya. kayak jam apa itu? Kayak apa Tampah, itu kalau tampah itu. tampah gitu, Iya, Mbak. iya. Pakaiannya hitam, full hitam. Ya, terlihat di kamera itu sekian detik, Mbak. Nah, itu kalau nggak salah cuaca sudah mulai redup yang di kamera itu. Ah, Karena ada seorang ayah yang memegang anaknya. iya, Di belakangnya barulah si Nia itu iya, yang korban meninggal. Kalau seorang laki-laki rumah tangga berada di rumah berarti kan itu seperti sudah pulang dari kerjaan, Mbah. iya, Ya. Iya dong. iya. Sudah pulang dari kerjaan ya. Kerjaan pulang jam berapa kan Mbak Elo juga tahu ya. Ya, sekitar Nah, mungkin jam 5-an lah begitu. Kondisi terjadinya ya kekejian itu pada waktu kapan, Mbak? Karena katanya si Nia ini sering pulang pada saat jualan ini menjelang maghrib. Iya. Kalau yang dari saya lihat ini ya, dia ini sebenarnya sambil menuju arah pulang gitu. Sambil menuju arah pulang. Iya, sambil menuju arah pulang karena Tanggung gitu ya. kalau melihat jajakan jualan ini tersebut masih ada sisa gitu Iya. ya. Nah, jadi dia sambil seperti kalau saya lihat memutar balik gitu ya, sambil pulang gitu ya. Karena kalau diteruskan mungkin tinggal sedikit dagangannya, jadi mungkin sambil balik bisa jadi ini dagangan ini habis seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau masalah waktunya yang kalau saya lihat sih sekitar jam-jam 5-an gitulah, lebih atau kurang gitu. Setengah Hampir enam gitu ya, Mbak, mendekati mungkin ya. maghrib juga gitu, seperti itu. Oke. Mungkin ini jadi pelajaran buat ibu-ibu yang punya anak gadis, apalagi dia ditinggalkan seorang diri untuk berjualan keliling, ya. Lebih berhati-hati lagi untuk anaknya juga, ya. Kalau bisa ditemenin ya Mbak Ella, jangan seorang diri, apalagi masih gadis. Iya, ya kan, Mbak? apalagi melewati tempat-tempat yang sepi ya, itu sangat rawan sekali ya orang-orang niat jahat Iya. seperti itu ya. Karena begini ya, kadang mereka ini sebenarnya tidak ada niat itu, tapi karena ada kesempatan itu tadi, kesempatan itu tadilah, maka terjadilah seperti itu. Oke, mungkin sampai sini aja Mbak Ella, kita doakan almarhumah Ya, ya ditempatkan di sisi Allah ya di lapangan kuburnya, dan semoga keluarga bisa ikut tabah mengikhlaskan. menghadapinya, ya, Iya. seperti itu.